Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas TIPA E 2018 Teknologi Sediaan Cair akan memaparkan materi kami, yaitu formulasi sediaan salep. Nama Andi Putri Fadilah, NIM 1801239. Definisi salep. Salep atau unguenta, unguentum, atau ointment adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi secara homogen dalam dasar salep yang cocok. Saya Nur Wahida Ramli, NIM 1801245. Karakteristik salep ideal. Yang pertama, harus stabil secara fisik dan kimiawi. Yang kedua, dasar salep seharusnya tidak memiliki tindakan terapeutik. Yang ketiga, dalam basis salep, bahan aktif yang terbagi halus harus didistribusikan secara merata. Yang keempat, salep harus lembut dan bebas dari gritness. Saya Aisyah 1801268. Pada formulasi sediaan salep, pelepasan obat dari basisnya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan terapi dengan menggunakan sediaan salep. Pelepasan obat dari sediaan salep sangat dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat, seperti kelarutan, ukuran partikel, dan kekuatan ikatan antara obat dengan pembawanya. Dan untuk basis yang berbeda, faktor-faktor di atas mempunyai nilai yang berbeda. Pemilihan formulasi yang sangat baik menentukan tercapainya tujuan pengobatan. Saya Rizkawati dengan NIM 1801250. Nah, dalam formulasi zat aktif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelarutan zat aktif, koefisien partisi zat aktif, titik leleh, warna, bau, rasa, ukuran molekul, distribusi ukuran partikel, densitas, viskositas, toksisitas zat aktif, data biotransformasi, dan polaritas formulasi relatif terhadap teratur korneal. Kriteria bertanggung jawab 18001 ada contoh zat aktif yang dapat diberi dalam bentuk sediaan salep. Yang pertama, obat jerawat, yaitu resorcinol dan sulfur. Yang kedua, antibiotik, yaitu bacitracin, chlortetracycline, dan neomycin. Yang ketiga itu bahan antikumin, yaitu asam benzoat, asam salisilat, dan zinc. Yang keempat, antiinflamasi, yaitu bemetason, tolerat, fluocinolone, cetonib, hidrocortisone, asetat, triamcinolone, acetonib. Yang kelima, antipyrurik, yaitu benzocaine quasar. Yang keenam, antiseptik, yaitu merkuri, amoniakal, dan zinc oxide. Yang ketujuh yaitu adstrigen, yaitu kalamin, zinc oxide. Yang kedelapan, kontor iritan, yaitu capsicum, oleoresin, iodin, dan metal salisilat. Yang ke-9 itu pengobatan anti ketombe, yaitu asam salisilat. Yang ke-10 itu keratolitik, yaitu resorcinol, asam salisilat, dan sulfur. Yang ke-11 itu parasitida, yaitu sulfur. Yang ke-12 itu protektif, yaitu zinc oxide dan selamin. Arnisumule 1801218. Adapun bahan tambahan dari sediaan salep, yang pertama itu adalah basis. Basis merupakan komponen terbesar yang sangat menentukan kecepatan atau aksi dari obat sehingga akan mempengaruhi khasiat atau keberhasilan terapi dari obat. Kemudian yang kedua itu adalah antioksidan. Antioksidan digunakan untuk sediaan-sediaan yang mengandung minyak untuk mencegah bau tenyit yang berasal dari minyak. Kemudian yang ketiga itu adalah agen pengkelat. Agen pengkelat digunakan untuk meningkatkan aktivitas antioksidan dengan membentuk kompleks. Kemudian yang keempat itu adalah pengawet. Pengawet merupakan bahan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme dalam sediaan. Adapun pengawet itu ada pengawet air seperti metilparaben dan pengawet minyak seperti propilparaben. Saya Grace Parorong dengan NIM 1801223. Secara umum, basis salep diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, basis berlemak.
disebut juga dengan basis hidrokarbon pada penggunaannya terhadap kulit, memiliki efek melembutkan, mencegah hilangnya kelembapan, efektif sebagai penutup yang oklusif, dapat bertahan pada kulit untuk waktu yang lama tanpa mengering dan sukar dicuci dengan air. Contohnya petralotum putih dan seleb kuning. Yang kedua, basis absorpsi bersifat hidrofobik berupa material anhidrous atau basis hidrous yang bersih dalam minyak yang mempunyai kemampuan mengabsorpsi udara. Contohnya hidrofilik, petralotum, dan konsi. Kemudian yang ketiga, basis pencucikan air. Basis tercucikan air merupakan emulsi minyak dalam air yang mirip dengan krim. Contoh basis tercucikan air yaitu salep hidrofilik. Kemudian yang keempat, basis larut air, di mana tidak mengandung komponen berlemak. Basis ini dapat dicuci dengan air secara sempurna dan sering disebut dengan basis tidak berlemak karena basis ini menjadi lembut dengan penambahan air. Contoh basisnya yaitu kombinasi antara PGG dengan BM yang berbeda. Saya Irviana NIM 1801234 akan menjelaskan mengenai pemilihan basis yang tepat. Pemilihan basis untuk digunakan dalam formulasi salep bergantung pada pengujian sejumlah faktor dengan hati-hati. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, okulasi kelembapan yang diinginkan dari kulit, stabilitas obat dalam basis salep, efek obat. Yang kedua, karakteristik permukaan tempat sediaan yang digunakan. Yang ketiga, absorpsi obat topikal atau perkutan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu kecepatan pelepasan bahan obat dari basis salep yang diinginkan. Saya Dewi Permatasari NIM 1801255. Selanjutnya evaluasi salep. Yang pertama, uji organoleptik. Pemeriksaan organoleptik meliputi bentuk, warna, dan bau. Parameter kualitas salep yang baik adalah bentuk, sediaan setengah padat, salep berbau khas. Yang kedua, uji homogenitas. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan, struktur yang rata, dan memiliki warna yang seragam dari titik awal pengolesan sampai titik akhir pengolesan, bagian atas, tengah, dan bawah dari wadah salep. Ketiga, uji pH. Nilai pH salep yang baik adalah 4, 5, sampai 6, dan 5 atau sesuai dengan nilai pH kulit manusia. Yang keempat, uji tingkat penyerapan. Salep di adermik adalah salep tempat obat bergerak ke jaringan kulit yang lebih dalam dan akhirnya masuk ke sirkulasi sistemik. Salep semacam itu harus dievaluasi untuk tingkat penyerapan narkoba. Salep harus dioleskan di area tertentu pada kulit dengan menggosok pada interval waktu yang teratur. Sampel serum dan urin harus dianalisis untuk mengetahui jumlah obat yang diserap. Laju absorpsi yaitu jumlah obat yang diserap per satuan waktu harus lebih banyak. Yang kelima, uji non-iritasi. Bahasa yang digunakan dalam formulasi salep dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Non-iritasi, sediaan evaluasi dengan uji tempel. Saya Ardiansa Jenafir, NIM 1801267. Pada evaluasi salep, uji tingkat penetrasi, yang dimana tingkat penetrasi bentuk sediaan setengah padat sangat penting dalam konsep dan durasi kerja obat. Jumlah sediaan yang timbang harus diaplikasikan pada area kulit yang dipilih untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pada uji tingkat pelepasan obat, yang dimaksud sebuah tabung reaksi bersih diambil dan permukaan bagian dalam dilapisi dengan sediaan sebagian lapis tipis seperti serum yang dituangkan ke dalam tabung reaksi. Setelah jangka waktu tertentu barang dianalisis. Kemudian pada uji sifat reologi, yang dimaksud adalah viskositas sediaan harus sedemikian rupa sehingga bentuk dapat dengan mudah dikeluarkan dari wadah dan mudah dioleskan ke kulit. Selanjutnya pada uji keseragaman konten, yang dimana berat bersih ini 10 wadah salep yang diisi ditentukan. Hasilnya harus cocok satu sama lain dan dengan kualitas berlabel. Yang terakhir pada uji konten mikroba, yang dimana seperti mikroorganisme lainnya dapat mencemari sediaan dan akhirnya menginfeksi kulit. Jadi salep harus diuji untuk mengetahui tidak adanya mikroorganisme semacam itu. Solusi dari sampel yang berbeda dari preparasi yang dibuat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.